Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa media Yaping yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah. Semoga kita semua dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan di dunia ini, banyak kita temukan orang yang mengalami kecemasan, mengalami kegelisahan, mengalami stres, bahkan mengalami depresi oleh akibat permasalahan di dunianya. Hal ini umumnya dirasakan oleh banyak manusia, dan banyak dari mereka berusaha memecahkan masalahnya. Bagaimana cara mengatasi cemas, gelisah, stres, dan depresi ini? Ada di antara mereka dalam perjalanan kehidupan dunia ini, dalam rangka mencari bahagianya ini, mereka dengan cara mencari makanan yang enak, mencari pakaian yang serba mahal, membeli perhiasan yang mewah, perabotan yang serba wah, dan segala hal yang sifatnya itu bisa mengurangi kecemasan dan kegelisahan mereka. Namun di sisi yang lain, ada juga orang yang mengatasinya dengan ia melaksanakan sholat, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, "Arihna biha ya Bilal." Nyamankan kami, rehatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Ada juga yang dengan berbagi kepada orang lain, dengan sedekah, atau dengan melakukan puasa sunnah, atau dengan melakukan zikrullah, atau dengan qiraatul Quran, sehingga mereka berusaha mengatasi kecemasan, kegelisahan itu dengan solusi tersebut. Pemirsa media Yaping yang dirahmati Allah, kalau kita melihat fenomena tersebut, kita patut sadari bahwa memang manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur ruhani. Ketika jasmani ini merasakan lapar, maka solusinya adalah makan dan minum. Namun ketika ruhaninya merasakan lapar, maka tidak bisa dipenuhi dengan berwisata, tidak bisa dipenuhi dengan pakaian yang serba wah, tapi ketika jiwa lapar, makanannya adalah dengan zikrullah, dengan qiraatul Quran, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan amal-amal soleh, kebaikan yang diberikan kepada sesamanya, yang diniatkan kepada Allah. Pemirsa media Yaping yang dirahmati Allah, kalau kita telaah kembali, ketika manusia ini terdiri dari ruh dan jasad, ketika awal penciptaannya keduanya menyatu dalam sebuah bingkai jasad bernama manusia, tercipta dalam wujud insan fi ahsani takwim, sebaik-baik wujud penciptaan, maka manusia itu akan selalu mengalami tarik-menarik, entah tarikannya ke atas terbawa kepada tarikan ruh, atau entah terkadang tarikannya ke bawah, yaitu kepada tarikan jasadnya. Dan memang manusia itu terus selalu terombang-ambing di antara dua tarikan itu, tinggal bagaimana langkah bijaksana yang harus ia atasi. Ketika yang lapar jasad, mana yang harus dipenuhi? Ketika yang lapar ruhani, mana yang harus dipenuhi? Lantas bagaimana sebenarnya bahagia yang sejati itu? Apakah bahagia itu yang bersifat hanya materi, yang bersifat hanya fisik, yang bersifat indrawi? Ataukah bahagia itu adalah sesuatu yang bersifat ruhani, bersifat spirit, bersifat mental? Tentu di antara dua pandangan ini kita bisa membaca, kita bisa menentukan jawaban yang tepat, bahwa
Manusia itu asal usulnya adalah berasal dari ruh yang Allah tiupkan kepada jasad. Berarti asal usul kita adalah ruh yang dititipkan oleh Allah ke tulang sumsum ayah kita masing-masing. Dari alam pertama, dari tulang punggung ayah kita, beralih ke alam kedua, yaitu ke alam rahim ibu kita, lalu beralih ke alam yang ketiga, yaitu ke alam dunia, lalu beralih ke alam yang keempat, ke alam barzah, beralih ke alam berikutnya, yaitu ke alam mahsyar, di mana dikumpulkan seluruh manusia, baru ke alam berikutnya, yaitu alamul hisab, atau yaumul mahkamah, hari di mana manusia mengalami pengadilan. Baru yang ketujuh adalah al-jannah, yaitu surga, au-nar atau neraka. Artinya apa? Ternyata dunia itu adalah salah satu fase di antara 7 fase yang dialami oleh manusia. Berarti sudah terlihat dengan jelas dan gamblang bahwa kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang terkait dengan ruhani, bukan jasadi yang sifatnya hanya temporal, bersifat hanya sementara. Bahkan dinyatakan dalam Al-Quran, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang akhirat. Siapa menanam kebaikan, dia akan menuai kegembiraan. Siapa menanam keburukan, dia akan menuai penyesalan. Bahkan Nabi juga menegaskan, innamal aisu aisul akhirah, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dan juga dinyatakan dalam Al-Quran, wa innad darul akhirata lahiyal hayawan, sungguh negeri akhirat itu adalah sebenar-benar kehidupan. Artinya, dari berbagai gambaran pencarian orang mencari bahagia tadi, manakah yang sejati? Tentu adalah kebahagiaan yang terkait dengan ruhani, yang terkait dengan spirit, dan bukan kebahagiaan yang terkait dengan jasmani atau indrawi yang terbatasi oleh ruang dan waktu. Sementara kebahagiaan spiritual itu adalah kebahagiaan yang sifatnya tak berakhir. Sedangkan kebahagiaan jasmani itu ada batasnya. Kalau makan ada kenyangnya, kalau minum ada kembungnya, kalau berpakaian ada usangnya, kalau berkendaraan akan datang masa karatnya, kalau mengandalkan jasad akan datang masa tuanya. Sedangkan kehidupan akhirat adalah panjang, kekal, dan abadi. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati Allah, maka sekali lagi kita mesti memahami bahwa hidup itu adalah sebuah transaksi. Mana yang mendatangkan kebaikan bagi kita, mana yang mendatangkan keburukan bagi kita. Mana transaksi itu mendatangkan ke nilai-nilai langit, seperti sholat, berzikir, qiraatul Quran, menolong orang lain, mendoakan orang lain. Ada juga yang transaksi bersifat jasmani, selalu jatuh ke bawah. Dalam hidup ini kita hanya mengejar materi, kita makan materi itu, jatuhnya tetap ke tanah. Materi itu kita pakai membeli pakaian, kita pakai setelah usang, kita buang juga ke tanah. Kita berkendaraan, kendaraan itu ketika karat, kita telantarkan juga di atas permukaan tanah. Maka sebahagia-bahagia orang adalah orang yang lebih mengejar kehidupan setelah mati daripada kehidupan sebelum mati. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik itu adalah orang yang selalu introspeksi diri dan berbuat demi kehidupan sesudah mati. Selanjutnya dalam fisika kuantum juga dinyatakan, hal-hal yang menentukan tingkat kebahagiaan seseorang tergantung 7 hal. Yang pertama, bagaimana hati dia. Orang yang hatinya berkelimpahan, maka akan menarik energi-energi keberlimpahan dari alam ini. Yang kedua, orang itu tergantung kepada perkataannya. Siapa perkataannya baik, penuh dengan senyuman, penuh dengan ucapan yang membahagiakan,
maka akan menarik energi positif bagi pengucapnya. Sebaliknya, kalau kata-katanya negatif, tentu akan menimbulkan kerusakan di sekitarnya. Dan yang ketiga, seseorang itu tergantung kepada apa yang dia dengar. Kalau yang dia dengar adalah sesuatu yang tidak enak didengar, sesuatu yang mendatangkan atau yang berirama keras, maka itu mendatangkan kerasnya hati. Tapi kalau yang didengarkan adalah lantunan alam semesta, lantunan ayat suci, tentu mendatangkan kekuatan yang bagus melalui telinganya. Dan yang ketiga, seseorang tergantung kepada temannya. Orang yang bergaul dengan orang-orang baik akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Kalau bergaul dengan orang-orang yang buruk, tentu mendatangkan keburukan baginya. Lalu yang kelima, seseorang tergantung di mana dia bertempat. Dimanapun dia bertempat, dia selalu merasakan bersama Allah di sana. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang yang selalu merasakan ingat Allah saat ia berdiri, saat ia duduk, saat ia berbaring, dia selalu berada dalam kesyukuran. Sekalipun dalam gubuk yang sempit dia merasakan ingat Allah, berarti dia sudah menemukan energi positif dalam kehidupannya. Dan yang keenam, tergantung kepada apa yang dia lihat. Kalau orang selamanya hanya melihat yang baik-baik, memandang Al-Quran, memandang kitab-kitab agama, memandang yang baik dari alam ini, dan dia menjauhi dari menatap yang haram, tentu akan menimbulkan energi positif bagi dirinya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah seseorang tergantung kepada pikirannya. Kalau dia berpikir berkelimpahan, berpikir kesyukuran, berpikir tentang kebesaran Allah, keindahan Allah dan kesempurnaannya, maka segala pikiran positif ini akan mempengaruhi kehidupan dia untuk bawa kepada hal-hal yang positif. Sekali lagi kami simpulkan, hal yang mempengaruhi kepada tingkat positifnya seseorang adalah hatinya, perkataannya, apa yang dia dengar, kepada siapa dia bergaul, bagaimana dia merasakan dalam ruang dan waktu. Yang keenam, apa yang dia lihat, dan yang ketujuh, apa yang dia pikirkan. Selama tujuh ini dalam resonansi yang baik, maka perputaran tasbih akan selalu bergerak ke arah yang positif. Tapi ketika ada satu titik dari tujuh ini kita nodai, memandang yang haram, berkata yang kotor, berpikiran yang kotor, punya hati nurani yang kotor, yang dipandang hal-hal yang kotor, maka itu dapat merusak segala energi-energi positif yang dimilikinya. Demikian yang kami dapat sampaikan. Semoga pemirsa semuanya mendapatkan puasa yang diterima di sisi Allah dan mampu mengelaborasikan bahwa madrasah puasa adalah madrasah yang mampu mencetak seseorang untuk menyadari bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dalam aplikasinya, ketika ada pengemis meminta uang kepada kita, yang lebih butuh kepada pengemis itu kita ataukah pengemis itu? Pengemis itu hanya membutuhkan recehan dari uang kita, sedangkan kita membutuhkan balasan akhirat dari recehan yang kita keluarkan. Tentunya yang lebih butuh kepada akhirat adalah kita daripada pengemis itu sendiri. Oleh karena itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la taruddul hadiyata ila muhdiha, jangan menolak pengemis untuk kembali kepada pemberinya, karena ketika seorang peminta-minta datang kepadamu, sejatinya Allah ingin memberikan sesuatu kebaikan bagimu. Sebesar itu pula yang kau berikan, sebesar itu pula kebahagiaan yang kau dapatkan. Aqulu qouli hadza wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.